Jazakallah khair. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Allah itu maha baik sama kita. Semuanya Allah adakan. Segala fasilitas yang dibutuhkan oleh manusia. Dialah yang menghidupkan kita. Dialah yang memberikan makan kepada kita. Dialah yang membuat kita bisa berjalan, bisa berbicara, bisa duduk, menyimak dan mendengar. Dialah Allah yang ala kulli syai'in qadir. Dan hanya kepadanya kita meminta pertolongan dalam menghadapi urusan-urusan dunia yang terkadang membuat air mata harus menetes, hati menjadi sedih, dada menjadi sesak. Kepada siapa kita meminta pertolongan? Kepada Allah Azza wa Jalla. Kita tahu bagaimana Nabi Ya'qub alaihissalam, beliau menangis sedih ya, karena harus berpisah dengan Yusuf alaihissalam. Itulah masalah yang dihadapi manusia dalam kehidupan ini, yang terkadang tidak ada tempat untuk mengeluh dan mengadu kecuali kepada Allah Jalla Jalaluhu. Begitu pula masalah-masalah agama yang terkadang kita pun harus menghadapi makian, cacian yang membuat dada menjadi sesak. Kepada siapa kita minta pertolongan? Kepada Allah yang ada di atas arsy-Nya. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kalau tema kita mengapa tak menangis lagi, ada banyak hal yang menyebabkan manusia menangis. Sepertinya dia semua sampai hari ini mungkin masih menangis. Menangis karena ditinggal orang-orang yang dicintai. Menangis karena haru. Menangis karena menahan sakit. Dan menangis karena sedih disebabkan musibah yang menimpa begitu menyakitkan. Menangis karena kecewa kepada orang-orang yang kita percaya, yang kita titipkan cinta kepada mereka, kemudian mereka berkhianat atas kepercayaan tersebut. Tapi bukan itu yang akan kita bahas. Kita akan membahas tentang menangis karena takut kepada Allah Azza wa Jalla. Kapan terakhir engkau menangis karena khawatir dosa-dosamu tidak diampuni? Karena takut amalanmu tidak diterima? Karena engkau mentadabburi Al-Quran yang dengannya engkau meneteskan air mata karena khawatir di saat dibangkitkannya manusia, orang-orang selamat melewati sirat, sedangkan engkau tidak. Ahibbati fillah, di surat Al-Isra ayat 107-109, Allah Azza wa Jalla menceritakan tentang kriteria atau sifat ulama-ulama yang soleh. Ini bicara ulama.
para ustadz, ya, para guru juga perlu menanyakan kepada dirinya, Ustadz, antum kapan terakhir menangis karena Allah? Itu pertanyaan yang menjadi bahan evaluasi diri. Di sini Allah menyebutkan bahwa ulama-ulama, orang yang berilmu, yang soleh, yang memang pada hakikatnya innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah orang yang berilmu, adalah para ulama. Coba kita baca ayat ini. Al-Isra 107-109. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul aminu bihi aw la tu'minu innal ladzina utul ilma min qablihi idza yutla alaihim yakhirruna lil adqani sujada. Ya, artinya katakanlah Muhammad, berimanlah kamu kepadanya atau tidak usah beriman, sama saja bagi Allah. Sesungguhnya orang-orang yang diberi pengetahuan sebelumnya, apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka menyungkut atas muka mereka sambil bersujud. Wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina la maf'ula. Dan mereka berkata, Maha suci Tuhan kami, sesungguhnya janji Tuhan kami pasti dipenuhi. Nah, lanjut. Wa yakhirruna lil adqani. Akhir ayatnya, maaf, akhir hurufnya jangan dipanjangin kalau nggak panjang. Coba. Wa yakhirruna lil adqani yabkun. Coba. Wa yakhirruna lil nanya dibaca panjang barusan. Wa yakhirruna lil adqani yabkun. Masih panjang ninya nggak pakai mat. Baca lagi. Wa yakhirrunya panjang. Wa yakhirruna lil adqani yabkuna wa yaziduhum. Dunya nggak panjang. Wa yaziduhum khusyu'a. Nah, santi. Barakallahu fiik. Ya, artinya dan mereka menyungkur atas muka mereka sambil menangis dan mereka bertambah khusyuk. Allahu Akbar jemaah. Mereka menangis. Mereka sujud sambil meneteskan air mata. Yabkun. Dan itu membuat mereka semakin tunduk. Air mata itu tanda lembutnya hati. Dan air mata itu menambah kelembutan hati. Di surat An-Najm ayat 59-60, subhanallah jamaah, ada kemiripan atau kesamaan ya antara tadi yang di Al-Isra ayat 107 sampai 109. Itu ayat adalah salah satu ayat yang kita diperintahkan untuk sujud, yang dikenal dengan ayat sajdah. Sujud menangis, menunjukkan ketundukan mereka nggak main-main gitu loh. Akhir surat An-Najm ini
ayat 59-60 ini juga termasuk mungkin sampai akhir ya, dibaca nanti sampai akhir ayat An-Najm ini termasuk ayat yang diperintahkan kita untuk sujud juga. Nah, silakan dibaca. Dibaca sampai akhir ya, sampai ayat 62. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Afamin hadzal hadisi ta'jabuna wa tadhakuna wa la tabkun wa tadhakuna wa la tabkun wa antum samidun fasjudu lillahi wa'budu. I-nya nggak panjang, baca lagi. Fasjudu lillahi wa'budu. Ahsanti. Nah, artinya, maka apakah kamu merasa heran terhadap pemberitaan ini, dan kamu menertawakan dan tidak menangis, sedang kamu melengahkannya? Maka bersujudlah kepada Allah dan sembahlah Dia. Allahu Akbar jemaah. Ini sebuah panggilan agar orang menangis. Pada suatu kesempatan di hadis yang diriwayatkan oleh banyak sahabat ya. Salah satunya dari Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, dari Nabi alaihi salatu wassalam, bahwa beliau mengatakan, inni ara ma la tarawun wa asma ma la tasma'un. Sesungguhnya aku melihat apa yang tidak kalian lihat, dan aku mendengar apa yang kalian tidak mendengar. Attatis sama wa huqqalaha anta itta. Langit itu merintih, dan pantas langit itu merintih. Ma fiha maudi'u arba'i asabi'. Di langit tuh tidak ada, kita lihat langit begitu luasnya ya, dan dia 7 lapis. Di situ ada miliaran bintang-bintang. Kita ini salah satu planet aja, di langit begitu banyaknya. Tidak ada satu tempat seluas 4 jari illa wa malakun wadi'un jabhatahu sajidan lillah, melainkan di situ ada malaikat yang sedang sujud, meletakkan keningnya untuk Allah Azza wa Jalla. Jadi di setiap tempat 4 jari ini 4 jari, ada malaikat yang meletakkan keningnya sujud untuk Allah Azza wa Jalla. Lalu Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, "Lau ta'lamuna ma a'lam, la dhahiktum qalilan, wa la bakaitum kathiran." Wallahi, lau ta'lamuna ma a'lam, demi Allah, jikalau kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Wa ma taladzattum bin nisa'i 'alal furush, dan kalian tidak akan bersenang-senang merasakan kelezatan dengan istri-istri kalian di atas ranjang. Wala kharajtum ila su'adat taj'aruna ila Allah Azza wa Jalla, niscaya kalian akan keluar menuju ke lereng-lereng gunung, berteriak menjerit,
meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi rahimahullahu ta'ala. Ilmu apa sih yang dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, kalau kalian tahu apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Kalau kita melihat kehidupan kita itu lebih banyak hiburannya, lebih banyak ketawa ketiwinya, nangis kadangkala juga nggak pernah. Dalam sepekan berapa kali kita ketawa dan berapa kali kita menangis? Dan tanyakan juga, nangisnya kita kenapa? Ibnu Hajar al-Asqalani, karena hadis yang tadi secara umumnya, jikalau kalian mengetahui apa yang kita juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Ibnu Hajar mengatakan yang dimaksud dengan ilmu, pengetahuan dalam hadis ini adalah yang berkaitan dengan keagungan Allah Azza wa Jalla, wa intiqamihi mimman ya'sih, dan bagaimana hukuman yang Allah berikan kepada orang-orang yang bermaksiat kepadanya. Bagaimana kemurkaan, bagaimana amarah Allah kepada orang yang bermaksiat kepadanya. Allah nggak suka dengan kemaksiatan. Kita aja kalau tahu sama bos kita, apabila kita melanggar, kita akan dihukum, dan kita tahu bos kita adalah orang yang menegakkan aturan, ya, yang nggak main-main, kita jadi takut. Bagaimana dengan Allah Azza wa Jalla yang Maha Agung? Kemudian ilmu pengetahuan tentang kondisi menakutkan ketika ruh itu dicabut. Ilmu tentang kematian yang akan datang kapan saja secara tiba-tiba. Tentang alam kubur. Bagaimana ketika seorang ditinggal sendirian. Bagaimana manusia meninggalkan rumah yang dia bangun, pakaian yang dia beli, kendaraan yang mewah sebagai kebanggaan untuk dirinya, pasangan hidup, anak-anak, tempat memadu cinta dan kasih bersama mereka di rumah kita. Kita harus meninggalkan semua itu. Lalu kita hidup sendirian. Wajah yang sering dirawat di salon, mata yang sering diberi hiasan celak, itu akan keluar dari tengkoraknya. Bibir yang senantiasa dihiasin dengan lipstik, itu akan dimakan oleh binatang-binatang tanah. Hilang manusia. Kalau tahu itu, kalian akan banyak menangis dan sedikit tertawa. Apalagi tentang hari kiamat. Kalau kalian mengetahui tentang kiamat, maka ya akan membuat kalian takut. Kemudian kalian akan meneteskan air mata, berharap Allah mengampuni dosa-dosa kita, menerima amalan kita, dan kita terus berbuat dosa. Ahibati fillah, di surat Al-Hajj ayat 1 dan 2, dan sebenarnya banyak di Al-Quran, ya. Ana ingin kita membaca ayat ini di mana Allah menyuruh kita takut dengan kondisi yang kalau kita menghadirkan pemandangan kiamat itu, maka kita akan sedikit tertawa. Kita akan sibuk dengan hal-hal yang positif. Kita akan meninggalkan duduk-duduk, kongkow-kongkow, nongkrong yang terkadang tidak membawa kecuali kepada dosa. Apa kata Allah di surat Haji ayat 1 dan 2? Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum
Inna zalzalatas sa'ati syai'un azim. Baca lagi. T-nya jangan disambung sama shin. Inna zalzalatas sa'ati syai'un azim. Ya. Inna zalzalatas sa'ati syai'un azim. Baca lagi. Inna zalzalatas sa'ati syai'un azim. Ya, bagus. Artinya, hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu. Sesungguhnya kegoncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar. Yauma tarawnaha tazhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna azaballahi syadid. Ingatlah, pada hari ketika kamu melihat kegoncangan itu, lalailah semua wanita yang menyusui anaknya dari anaknya yang disusuinya, dan gugurlah kandungan segala wanita yang hamil, dan kamu lihat manusia dalam keadaan mabuk. Padahal sebenarnya mereka tidak mabuk. Akan tetapi azab Allah itu sangat kerasnya. Allahu Akbar. Bagaimana dengan kejadian di mana seorang ibu yang menyusui anaknya akan dilepas anaknya, ditinggal anaknya. Semua wanita yang hamil akan menggugurkan kandungan. Orang-orang seperti mabuk. Mereka tidak mabuk. Mereka sedang ketakutan. Bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam? Aisyah radhiyallahu taala anha pernah ditanya oleh Ubaid bin Umair rahimahullahu taala, dia mengatakan, akhbirina bi a'jabi syai'in ra'aiti min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kabarkan kepada kami hal yang paling menakjubkan yang engkau lihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala fasakatat. Aisyah diam. Pertanyaannya bukan pertanyaan yang biasa. Maka Aisyah diam, mungkin dia mulai mengingat-ingat perkara apa yang paling menakjubkan yang pernah dialami dari hidup bersama Rasul SAW. Thumma qalat, kemudian Aisyah berkata, lamma kanat laylah minal layali, pernah di satu malam, pada waktu bermalam di rumahnya Aisyah. Artinya istri Nabi ini 9. Kalau pada saat itu memang sudah 9. Yang Aisyah hanya dapat 9 malam sekali. Sebelum dibagikan waktunya Saudah. Tahu-tahu Nabi SAW mengatakan kepada Aisyah, pada saat mungkin sudah ada di atas ranjang berdua, Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, ya Aisyah, dharini ata'abbadul laila li Rabbi. Wahai Aisyah, biarkan aku ya, malam ini aku ingin beribadah untuk Rabbku. Menghubungin istri itu dapat pahala, bernilai ibadah. Tapi beliau ingin sholat.
Apa kata Aisyah yang udah rindu suaminya? Maka Aisyah mengatakan, wallahi inni uhibbu qurbaka wa uhibbu ma yasurruka. Demi Allah, aku suka dekat sama engkau ya Rasulullah, dan aku suka apa yang menyenangkanmu. Maka kemudian Nabi SAW bangun. Berarti pada waktu itu mungkin sedang tiduran. Beliau bangkit dari ranjangnya. Beliau ambil wudu. Kemudian setelah itu beliau sholat. Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Falam yazal yabki hatta balla hijrahu." Beliau nangis pada sholatnya sampai pangkuannya itu basah dengan air mata beliau. Qalat wa kana jalisan. Pada saat itu beliau sedang duduk. Falam yazal yabki sallallahu alaihi wasallam hatta balla lihiyatahu. Beliau terus menangis ya sampai jenggotnya basah dengan air mata beliau. Thumma baka hatta ballal ard. Beliau terus menangis sampai air matanya membasahi tanah yang ada di hadapan beliau. Jenggotnya, pangkuannya, tanah itu basah dengan air mata Nabi alaihi salatu wassalam. Faja'a Bilal yu'dhinuhu bis-salah. Kemudian datang Bilal memperkenankan Nabi untuk sholat subuh. Falamma ra'ahu yabki, ketika dilihat sama Bilal Nabi alaihi salatu wassalam menangis, maka Bilal berkata, waqad ghafa ya Rasulullah tabki. Wahai Rasulullah, engkau menangis ya Rasulullah, sedangkan Allah sudah mengampuni dosamu yang lalu dan yang akan datang. Udah selesai ya Rasulullah. Lalu apa kata Nabi SAW? Afala akun abdan syakura. Apa enggak sepantasnya aku menjadi hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Telah turun kepadaku malam ini ayat, celaka bagi orang yang membacanya kemudian tidak bertafakkur di dalamnya. Itu firman Allah, inna fi khalqis samawati wal ard, sampai akhir di surat Ali Imran ya. Itu Rasulullah SAW nangis seperti itu alaihi salatu wassalam. Dan beliau menyampaikan kepada para sahabatnya sebuah hadis qudsi, bahwa Allah Azza wa Jal berfirman, wa izzati la ajma'u ala abdi khawfain wa la ajma'u lahu amnain. Demi keagunganku, kata Allah, aku tidak akan menggabungkan buat hambaku dua ketakutan dan dua keamanan. Dua ketakutan dan dua keamanan. Nggak akan digabungin dua ini. Idza aminani fid dunya akhaftuhu yaumal qiyamah. Kalau dia merasa aman dari aku ketika di dunia, maka aku akan bikin takut dia pada hari kiamat. Ada orang yang merasa, oh Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, sehingga dia terus berbuat dosa. Kewajiban-kewajiban ditinggalkan, maka aku akan bikin dia takut pada hari kiamat. Wa idza khafani fid dunya amantuhu yaumal qiyamah. Kalau dia takut kepada aku pada saat di dunia, maka aku akan buat dia aman pada hari kiamat. Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Kemudian Nabi SAW juga bersabda tentang keutamaan menangis karena Allah Azza wa Jalla.
Kalau menangis karena urusan dunia, ya keutamaannya di dunia, di mana seorang akan merasa tenang dengan dia meneteskan air mata, dadanya menjadi plong. Ya. Tapi ini keutamaan menangis karena Allah Azza wa Jalla. Baik karena rindu kepada Allah atau karena takut kepada Allah Azza wa Jalla. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu meriwayatkan sebuah hadis bahwa Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, la yalijun nar rajulun baka min khasyatillah hatta ya'uda al-labanu fi dhar. Tidak akan masuk neraka orang yang menangis karena takut kepada Allah Azza wa Jal sampai air susu itu kembali ke tempat susu itu. Ketika diperas, keluar itu air susu, sampai balik lagi. Dan gak akan pernah balik. Rawahu Tirmidzi. Ahibati fillah. Di riwayat Tirmidzi juga dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu bahwa Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, laisa syai'un ahabba ilallahi min qatrataini wa atharain. Tidak ada perkara yang lebih dicintai Allah daripada dua tetesan dan dua bekas. Qatratun min dumu'in min khasyatillah. Yang pertama, dua tetesan itu tetesan yang pertama tetesan air mata karena takut kepada Allah. Tetesan yang kedua adalah tetesan darah yang dikucurkan di jalan Allah Azza wa Jalla. Adapun bekas, dua bekas itu fa'atharun fi sabillah adalah bekas yang dilewatin orang ketika berjihad di jalan Allah. Wa atharun fi faridatin min faraidillah, dan bekas langkah dalam pelaksanaan perintah kewajiban-kewajiban dari Allah Azza wa Jalla. Ahibati fillah, disebutkan bahwa Abdullah bin Umar bin Khattab mengatakan, la an adma min khasyatillah ahabbu ilayya min an atasaddaqa bi alfi dinar. Aku menangis karena takut kepada Allah, itu lebih aku cintai daripada aku bersedekah dengan 1000 dinar. 1000 dinar itu 4 kilo seperempat emas murni. Ya sekarang mungkin hampir berapa? Hampir 10 M. Bayangin. Meneteskan air mata karena takut kepada Allah lebih beliau sukai daripada bersodakoh, yang fadilahnya sodakoh ini banyak sekali. Ini menunjukkan bahwa tatkala kita nggak pernah menangis karena Allah Azza wa Jalla, ada apa sama kita? Dan ini menunjukkan sulitnya meneteskan air mata karena takut kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian ada ucapan yang dinisbatkan kepada Ka'ab al-Ahbar, la an abki min khasyatillah, aku menangis karena takut kepada Allah sampai air mataku menetes di pipiku, mengalir di pipiku. Itu lebih aku cintai daripada aku bersedekah dengan seberat tubuhku ini emas. Pertanyaannya, bagaimana cara kita menangis karena Allah Azza wa Jalla? Dulu pada waktu awal hijrah itu terjadi. Sedikit-sedikit mewek, nangis, sampaikan ayat-ayat tentang neraka, tentang azab Allah. Kita jadi ingat sama dosa-dosa kita. Tapi setelah berjalannya waktu, terkadang kita jadi sulit menangis. Yang ada marah-marah.
Anak ingat dengan cerita seorang di Madinah sana. Dia cerita tentang bosnya. Bosnya itu punya toko emas. Waktu itu 1 apa 2 toko emasnya. Itu bos setiap kali datang, kita makan bareng, ngobrol bareng ya. Dekat sekali sama kita. Ketika dia punya 50 toko emas, ketika datang mesti marah-marah. Kelembutan itu hilang. Padahal nikmat Allah bertambah. Tapi ternyata ada yang hilang. Yang menyebabkan air mata sulit untuk menetes dan mengalir di pipi, ternyata hatinya keras. Kita udah berulang kali mungkin membahas tentang masalah hati. Jadi ternyata mata ini terhubung dengan jantung. Jika hatinya lembut, maka seperti mata air ya, yang dia akan keluar dengan mudahnya. Tapi kalau hatinya keras, ya nggak ada air mata memang. Keras hatinya. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, wa mata aqhatatil ainu minal buka min khasyatillah. Jika mata telah kering dari tangisan karena takut kepada Allah Azza wa Jal, fa'lam. Maka ketahuilah bahwa penyebab keringnya adalah hati yang keras. Tadi kita mau gali nggak ada airnya. Wa ab'adul qulub min Allah al-qalbul qasi. Dan hati yang paling jauh dari Allah adalah hati yang keras. Jadi apabila kita udah nggak pernah lagi menangis karena Allah Azza wa Jal, ya udah keras hati kita. Apa penyebabnya? Kalau bicara hati keras, penyebabnya yang pertama adalah kathratul kalam. Banyak ngomong. Kadangkala ya kita datang kajiannya 1 jam, 1 jam setengah, ngobrolnya 2 jam, 3 jam. Sambil makan, sambil kulineran. Ternyata orang kalau banyak ngomong itu, hatinya bisa keras. Dan subhanallah ya, ini nanti ada hubungannya dengan apa yang menyebabkan hati itu jadi lembut. Kita nih, ada yang menyebutkan bahwasanya bangsa Indonesia ini seharusnya ada 4 skill yang dimiliki. Yang pertama, skill berbicara. Yang kedua, mendengarkan. Yang ketiga, membaca. Yang keempat, menulis. Kita itu masih mendengar dan ngomong aja. Di hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Ibn Umar radhiyallahu taala anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tukthirul kalam bi ghairi dzikrillah. Jangan kalian banyak ngomong dari selain mengingat Allah Azza wa Jalla. Fa inna kathratal kalami bi ghairi dzikrillah ta'ala qaswatun lil qalbi. Karena banyak ngomong itu, ngomong yang tidak mengandung unsur mengingat Allah Azza wa Jalla, hanya akan mengeraskan hati. Dan tadi, manusia yang paling jauh dari Allah adalah hatinya yang keras. Kemudian Nabi SAW mengatakan, ketika datang seorang sahabat Uqbah bin Amir, mengatakan kepada beliau, ya Rasulullah, man najah? Wahai Rasulullah, apa jalan keselamatan yang menyebabkan kita bisa selamat dari fitnah-fitnah yang terus datang silih berganti? Apa jalan keselamatan itu? Qala amsik alaika lisanak. Tahan lisanmu atas dirimu. Wal yasa'ka baituka. Hendaklah engkau merasa nyaman di rumah, udah cukup engkau di rumahmu, jangan suka keluar gitu loh. Karena ada orang yang suka keluar lagi, keluar, kemana engkau keluar?
engkau hendaklah mencukupkan diri dengan rumahmu. Kemudian yang ketiga, wabki ala khati'atika. Menangislah atau tangisilah dosa-dosamu. Itu keselamatan. Yang membuat hati keras tatkala kita banyak ngomong. Apalagi lisan ini memang tidak bertulang. Dan ketika Nabi mengatakan kepada Mu'adz bin Jabal, kok mau aku kasih tahu amalan yang bisa mencakup ya amalan-amalan soleh lainnya gitu loh, yang sudah disebutkan sebelumnya, yang kau insya Allah akan masuk surga dan dijauhkan dari api neraka. Lalu beliau mengeluarkan lidahnya, mengatakan, amsik alaika hadza, pegang nih, jaga lisanmu ini. Lalu Mu'adz bertanya, wa inna la mu'akhaduna bima natakallamu bihi. Apakah kita akan mendapatkan hukuman karena omongan-omongan kita? Ini orang ngomong dari jam 1 sampai jam 5, 4 jam ngobrol. Atau ngobrol dari habis Isya, ngobrol terus sampai hampir subuh. Berapa banyak kosakata yang dikeluarkan? Maka Mu'adz bertanya, apakah kita akan mendapatkan hukuman atas omongan-omongan, ucapan-ucapan kita? Thakilatka ummuka ya Mu'adz. Wa hal yakubbun nas fin nari ala wujuhihim au ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Itu orang-orang yang tersungkur dalam api neraka, di wajahnya, di hidungnya. Tidak lain hanya karena omongan-omongan mereka, hasil pembicaraan mereka. Maka tolong mulailah kita mengurangi omongan. Kalau ngurangin omongan berarti ngurangin ketemu sama orang. Iya. Tapi sekarang nggak ketemu sama orang, telepon sampai panjang. Kadang-kala Anda nggak tahu, emak-emak ini mungkin ada yang kebiasaannya kalau sambil kerja ya dia pasang headset di kepalanya. Oh ini, waduh ngobrol ini itu macam-macam sampai lama cuma. Maka tolong kurangi ngomongnya. Step yang kedua, ya banyak tertawa. Di riwayat Ahmad, Nabi SAW mengatakan, kathratud dhahiki tumitul qalba. Banyak tertawa itu mematikan hati. Ada orang yang suka nonton yang lucu-lucu. Ada orang yang suka nonton ya mungkin lawak atau apa yang membuat dia ketawa lagi. Ketawa tuh boleh. Nabi tertawa, tapi tidak banyak. Berarti kita perlu mengurangi tontonan yang membuat kita tertawa. Kita perlu mengurangi gurauan yang membuat kita tertawa. Jadi semuanya kalau kebanyakan itu jadi buruk. Yang namanya garam kalau kebanyakan, jadi nggak enak makanan itu. Yang namanya gula kalau kebanyakan juga nggak enak. Maka hendaklah engkau bisa menghitung mungkin. Aku akan ngomong berapa lama. Setelah ngobrol, memangnya kasih sekarang udah ada HP, ada jam ya. Ketika ngobrol sama temennya, ya sudah setel 15 menit aku akan bubar. Udah nanti bunyi Afan ya, aku ada acara, selesai bubar. Jangan kemudian kita menghabiskan waktu untuk ngobrol, untuk ketawa-ketawa.